Wabarakatuh, salam rahayu untuk Anda semuanya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Ini pernah dulu ditanyakan oleh salah satu orang di komentar YouTube. Jadi mungkin sudah seminggu yang lalu ya. Jadi saat ini saya ingin bahas makrokosmos dan mikrokosmos, apa hubungannya dengan Kundalini. Oke. Makrokosmos adalah pola atau lingkup yang besar di dalam alam semesta. Ini bisa berupa benda, planet, energi, makhluk hidup, dan apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Dan kemudian mikrokosmos adalah bentuk kecil dari alam semesta yang ada di dalam diri kita. Nah, ini di dalam diri makhluk ada, namun yang kita bahas adalah di dalam diri manusia. Nah, saya tidak paham tentang makhluk yang lain selain manusia ya, karena saya perlu belajar lebih banyak lagi apakah mikrokosmos ini berada di makhluk lain selain manusia. Namun yang saya pahami dari beberapa buku dan kitab dari Al-Quran, hadis yang diwahyukan oleh Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan itu meniupkan rohnya kepada manusia. Ya, kalau hewan saya nggak tahu ya. Kalau Anda lebih tahu, Anda boleh komen di bawah ini. Tapi setahu saya, Tuhan itu meniupkan rohnya kepada manusia. Nah, roh itu adalah mikrokosmos. Ya. Bahkan saya tidak menyebutnya mikrokosmos karena roh ini adalah Tuhan. Saya pernah mendengar bahwa Tuhan bersama prasangka hambanya. Jadi tadi saya ralat, roh ini bukan mikrokosmos. Tapi roh ini punya cara bagaimana memproyeksikan makrokosmos. Dan apakah Tuhan itu makrokosmos? Bukan. Karena makrokosmos adalah alam semesta. Tuhan adalah penguasa alam semesta. Robbil alamin. Dan ada mikrokosmos yang di dalam diri manusia, dan di situ mikrokosmos digerakkan oleh roh. Nah, roh itu dalam pandangan Kundalini adalah Kundalininya. Paham ya? Jadi ada raga, ya, ada spirit, bukan ya. Ada 3 state of mind dalam diri manusia. Bukan state of mind ya, state ya. Ada tubuh, pikiran, perasaan, dan spirit. Jadi tubuh ya, soul itu tubuh, soul and spirit, benar ya. Saya dulu memahami bahwa ada tubuh, pikiran, dan perasaan. Tapi setelah banyak belajar tentang kesadaran, saya memahami bentuk baru, yaitu tubuh, soul, jiwa, dan spirit. Soul ini berisi pikiran dan perasaan, spirit berarti spiritual atau pembangkit roh. Nah, Tuhan bersama prasangka hambanya. Jadi ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan bahwa jika aku mencintai hambaku, maka aku perkenankan dirinya menggunakan penglihatanku. Maka aku bolehkan dirinya menggunakan tanganku. Maka aku bolehkan ucapannya menggunakan mulutku. Maka aku bolehkan langkahnya menggunakan langkahku. Anda boleh cari hadis qudsi ini, saya lupa perawinya ya. Namun
mungkin Anda sudah paham tentang bagaimana Tuhan bersama prasangka hambanya. Nah, ini tidak semua orang bisa menguasai mikrokosmos di dalam diri seseorang. Ya. Di dunia ini, misalkan ada 10 miliar orang, mungkin hanya beberapa juta, mungkin hanya 1 juta orang yang bisa menguasai mikrokosmos di dalam diri manusia, dalam dirinya sendiri. Ya. Kalau makrokosmos lebih kepada seluruh alam semesta, dan kita sebagai mikrokosmos yang ditiupkan roh di dalam diri kita, yang tidak akan bergerak jika kita tidak meniatkannya untuk menggerakkan roh tersebut untuk membuka mikrokosmosnya, maka kita tidak akan mendapatkan proyeksi makrokosmos atau proyeksi alam semesta. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Jadi ada makrokosmos, lingkup kosmos yang besar. Ada mikrokosmos, lingkup kosmos yang kecil di dalam diri kita. Nah, saya tahunya di dalam diri manusia karena saya memahami manusia. Saya tidak memahami apakah mikrokosmos ini ada pada hewan. Saya tidak tahu. Apakah ada pada makhluk yang lain? Saya belum mengetahuinya. Karena selama ini yang saya pahamkan adalah untuk manusia dan penyatuannya dengan energi ilahi. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangkitkan mikrokosmos di dalam diri kita yang saya sebut kundalini? Tadi saya bahas tentang ada jiwa, ada pikiran, ada perasaan, ada tubuh, ada spirit, ya, spirit atau roh gitu ya. Nah, jiwa adalah yang menggerakkan bawah sadar kita, yang menyimpan emosi, ego, menyimpan kebiasaan, itu ada di dalam jiwa. Dan pencerahannya, keterhubungan kita dengan Tuhan itu disambungkan dengan mikrokosmos roh yang saya sebut kundalini. Oke. Kalau di Jawa ada yang menyebutnya jagat alit, jagat gede ya. Jagat alit itu mikrokosmos kita, roh yang menggerakkan mikrokosmos sebagai proyeksi kosmos besar di dalam diri kita. Kalau jagat gede adalah makrokosmosnya. Nah, bagaimana cara membangkitkannya? Ada 3 cara. Yang pertama adalah keinginan, niat. Apakah Anda ingin membuka proyeksi kundalini, proyeksi mikrokosmos, proyeksi roh di dalam jiwa Anda? Jika Anda punya keinginan, niat, maka yang kedua adalah Anda pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan, saya berniat terhubung dengan kesadaran Engkau. Yang ketiga, Anda luruskan jalannya. Anda ikuti apa yang menjadi cinta Tuhan. Apa yang menjadi arahan Tuhan. Anda ikuti di jalan itu. Dan pastinya arahan Tuhan adalah arahan kedamaian, arahan kebahagiaan. Mungkin di semua agama membahas tentang ketuhanan, Tuhan tidak akan menyengsarakan hambanya. Tuhan mengatur bagaimana kita bisa selalu dalam jalan yang shirathul mustaqim, yang lurus, yang bagus, yang damai, yang menenteramkan hati, yang menyehatkan tubuh. Nah, kalau sudah terhubung mikrokosmos kita, kundalini kita, roh di dalam jiwa kita kepada pencipta roh yang besar, maka kita bisa berkehendak, bisa mengatur proyeksi yang tampil di dalam makrokosmos kita. Oke, Tuhan sudah
memberikan buku takdir. Tuhan sudah memberikan buku takdir kepada setiap manusia. Nah, takdir adalah sesuatu yang sudah terjadi dan kita tidak bisa merubahnya. Namun takdir ke depan itu adalah proyeksi dari mikrokosmos yang kita putar di dalamnya, yang kita olah di dalamnya. Proyeksi dari Kundalini yang kita olah bagaimana agar memproyeksikan alam semesta ini, makrokosmos ini yang tampak di dalam indrawi kita menjadi seperti yang kita inginkan. Maka disebut takdir adalah yang sudah terjadi, yang belum terjadi disebut nasib. Dan memang ada buku takdir. Kamu seperti ini, kamu di waktu tertentu akan mengalami kesehatan terganggu di bagian ini, atau akan mengalami kejadian ini. Itu kan yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi sudah, berarti sudah takdir Tuhan. Tapi kalau yang belum terjadi, takdir ini bermakna nasib yang kita bisa rubah kalau kita mengetahui cara memproyeksikan mikrokosmos di dalam diri kita, yaitu Kundalini kita. Nah, mungkin sudah semakin bisa dipahami ya. Mikrokosmos dalam pandangan Reiki Kundalini disebut Kundalini, dan makrokosmos adalah alam semesta. Dan siapa yang menggerakkan Kundalini dan alam semesta? Yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan meniupkan roh di dalam diri kita. Dan roh itu adalah penggerak mikrokosmos di dalam diri kita. Dan Tuhan penggerak makrokosmos yang menguasai alam semesta. Nah, kalau Anda sudah tercerahkan, sudah mengalami pemurnian, maka proyeksi kehidupan Anda bisa atur, Anda bisa otak-atik agar Anda selalu dalam lurusnya jalan Tuhan. Nah, itu yang saya sampaikan tentang makrokosmos dan mikrokosmos dalam pandangan Reiki Kundalini. Jika Anda bertanya tentang hal ini, boleh komen di bawah ini. Atau jika Anda ingin menambahi, kita sharing pengalaman, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi tentang Reiki Kundalini yang lebih bermanfaat untuk kehidupan Anda. Salam bahagia, salam rahayu, berkelimpahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.